Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holila Nurabibah dari program studi akuntansi. Saya Fatma Firehriani dari program studi akuntansi. Nama saya Andres Wiratmoko Prabowo, angkatan 2019 jurusan akuntansi. Saya Aditya Khairila dari program studi arsitektur angkatan 2019. Saya Maureen Sabina Zahira dari program studi arsitektur angkatan 2019. Saya Irfan Rizky Triwandari dari program studi arsitektur. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bullying. Mungkin kata-kata bullying ini tidak asing lagi di kuping masyarakat dan bahkan masih banyak korban bullying dan bahkan banyak orang yang melakukan bullying itu sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih apa sih arti kata bullying ini. Menurut Studio Psikologi pada tahun 2008, bullying adalah suatu tindakan penggunaan kekuasaan untuk melakukan kekerasan kepada seseorang ataupun sekelompok orang dengan cara verbal, fisik maupun psikologis. Dengan melakukan itu, si korban ini akan merasakan trauma dan tak berdaya. Dan bullying ini tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan bullying ini banyak sekali dilakukan oleh para pelajar dan di lingkungan remaja. Penting nih untuk tahu terlebih dahulu bentuk atau jenis dari bullying, karena mungkin saja tanpa disengaja atau tanpa disadari, diri kita lah yang menjadi pelakunya, yang berawal hanya dari candaan lalu menjadi biasa dan akhirnya membuat orang lain terluka. Menurut Koloroso tahun 2007, bullying dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying relasional. Tapi ada yang paling baru yaitu cyberbullying. Yang pertama, bullying fisik, yaitu jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Namun, kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh para korban. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang paling menyakitkan. Kedua, penindasan verbal. Bentuk penindasan yang paling umum digunakan kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Yang ketiga, bullying relasional. Jenis ini yang paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran suatu tindakan penyingkiran adalah alat penindasan yang terkuat. Anak yang diguncingkan mungkin tidak akan mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Yang terakhir, cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru dikarenakan seiring berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS, pesan internet, dan media sosial lainnya. Lalu bisa berupa happy slapping, yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully, lalu video tersebut disebarluaskan. Apabila ditinjau lebih jauh, korban bullying dapat mengalami gangguan psikologis seperti rasa cemas yang berlebihan, tidak percaya diri, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic disorder. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan maupun tindakan, karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain yang pertama ada keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan pemusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Faktor yang kedua yaitu ada sekolah. Pihak sekolah sering sekali mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk
melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Faktor yang ketiga yaitu ada faktor kelompok sebaya. Saat anak berinteraksi dengan teman di rumah maupun di sekolah, mereka terkadang didorong untuk melakukan penindasan. Beberapa anak menggerotak mereka mencoba membuktikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat yaitu ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial mungkin juga menjadi penyebab terjadinya bullying. Salah satu faktor sosial dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bullying adalah kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika perundungan di kalangan siswa sering terjadi di lingkungan sekolah. Faktor yang kelima ada televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak telah membentuk pola perilaku bullying berdasarkan program yang mereka tayangkan. Survei yang dilakukan Kompas Syarifah tahun 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Di Indonesia sudah terdapat banyak komunitas yang peduli akan pentingnya kasus bully yang terus meluas. Contohnya, ada komunitas yang peduli anti-bullying bernama Sudah Dong yang didirikan oleh Kaulani Mandani Foundation pada Juli 2014. Komunitas ini didirikan bermula dari Kaula Mandani yang bertemu anak perempuan yang memutuskan keluar dari sekolah karena dibully oleh teman-temannya, sehingga dia merasa sekolah bukan lagi tempat yang aman ataupun tempat yang baik lagi untuk ia mencurahkan ilmunya. Komunitas Sudah Dong yang dibuat untuk meningkatkan public awareness tentang dampak negatif dari bully itu sendiri melalui online ataupun offline. Misi dari Sudah Dong yaitu berkomitmen untuk mengurangi kasus bully yang sudah banyak di Indonesia. Dengan cara yang baik, anak-anak di Indonesia dapat mengekspresikan talenta-talenta yang ada pada diri mereka tanpa harus didiskriminasi lagi. Visi dari Sudah Dong yaitu membayangkan anak muda Indonesia terbebas dari bully dengan adanya pemberdayaan untuk menyadari potensi mereka dan leluasa mengambil kesempatan untuk membangun Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Salah satu contoh kasus bullying yang membuat terbentuknya komunitas Sudah Dong ini ialah dimana yang pertama pendiri ini melihat sebuah video 7 siswa perempuan saling tonjok-menonjok dan tendang-menendang, di mana jenis kasus bullying ini termasuk bullying fisik. Yang kedua itu mahasiswa terkena bullying pada saat ospek. Nah, jenis bullying ini itu termasuk jenis bullying verbal. Yang ketiga itu bullying yang terjadi di sekolah dasar oleh kakak kelas kepada adik kelasnya, di mana adik kelasnya ini adalah korban sampai tidak mau masuk ke sekolah. Ada juga kasus bullying, jenis kasus bullying verbal, di mana ada seorang tukang bubur bernama Pak Joko, di mana ia memiliki anak bernama Evi, dibully oleh teman-temannya karena ia adalah anak tukang bubur. Ia dibully sampai tidak tahan dan ingin balik ke kampung ke rumah neneknya, tetapi ayahnya selalu menahan dikarenakan masih sibuk berdagang. Ketika bapaknya ingin berencana membawa Evi ke kampung, pada saat pulang, Evi sudah tidak sadarkan diri karena ia gantung diri. Biasanya penanganan dari komunitas Sudah Dong ini dalam menangani kasus bullying ialah education dan seminar ke sekolah-sekolah, universitas, dan komunitas-komunitas lainnya. Kesimpulannya adalah bullying tidak pernah mengenal gender maupun usia. Bahkan bullying sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para remaja. Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis atau fisik terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, serta menggigit. Oleh karena itu, sangat penting adanya edukasi dini tentang bullying oleh orang tua dan guru. Dengan adanya komunitas Sudah Dong ini, diharapkan kasus bullying yang berada di Indonesia mereda dan bahkan tidak memakan korban jiwa. Semoga para korban bullying dapat memulihkan kesehatan mental dengan adanya komunitas ini. Sekian penjelasan tentang bullying dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.